Sama si siapa tuh? Seto. Seto. Saya nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya akhirnya dia... Pasti dipukul terus deh. Habis pasti. Betapa beruntungnya kita saat menikmati sebuah proses dalam mencari sesuatu. Justru merugikanlah orang yang mencari sesuatu dengan cara yang singkat dan tidak aman. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mengguna-guna suaminya karena sakit hati. Selamat malam Mbak Selvi. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Permasalahannya keluarga saya, intinya keluarga saya udah kayak berantakan, ya rumah tangga saya istilahnya. Nah, terus saya datang ke sini, maksudnya pengen tahu gitu. Ya, saya guna-guna karena dia banyak pokoknya, di rumah marah-marah, KDRT semua. Sampai tuh saya tuh udah nggak tahan sama dia, ya, sama suami saya. Karena mungkin permasalahan juga dari keluarganya dia juga tidak senang sama saya, nggak suka sama saya dari awalnya. Mereka mungkin dihasut, dia dihasut sama keluarganya dia, iya kan? Sehingga kita berantem setiap hari, hampir setiap hari. Nah, sehingga saya pergi ke orang pintar berkali-kali, pertama tidak berhasil juga kan. Tidak berhasil apa nih? Maksudnya dikasih seperti barang kayu supaya supaya dia nurut sama saya. Terus dikasih makan tiap hari, tapi saya juga tidak memberikan setiap hari, nggak memberikan. Saya kadang lupa. Tapi ternyata saya pergi lagi, nggak puas ke orang pintar berikutnya. Akhirnya dia mandiin ke saya, katanya mau buka aura biar suami saya tuh lebih suka sama saya, kayak perawan gitu kan. Akhirnya saya udah capek juga kan, ke orang pintar juga nggak berhasil. Akhirnya ternyata saya cek semuanya orang pintar, ternyata terakhir saya ketahuan ini ipar saya yang udah mengguna kita. Akhirnya jadi kayak kacau balau dari awal. Dia emang nggak suka? Iya mungkin, iya. Tapi pertama dia kelihatan baik, ipar saya, adik suami saya. Nah dia kayak semacam mungkin kedukun atau gimana ya. Nah itu saya dapat orang yang kelima, orang pintar. Ternyata anak saya tuh sakit-sakitan dari awal. Nah itu udah sama teror-teror itu saya juga pengen tahu ke Roy. Maksudnya Kak Roy itu ada apa? Di rumah saya juga teror begitu banyak. Teror apa ya? Kayak semacam jin, saya pernah lihat juga langsung. Warna kayak hijau atau misalkan seperti orang tapi balik belakang. Setelah kedukun? Iya. Setelah orang pintar untuk minta pertolongan? Setelah orang pintar ya saya kan coba kan berkali-kali, ternyata itu banyak teror ini setelah ke orang pintar? Iya teror-teror itu, tapi ternyata kan ketahuan juga kan yang kelima ini, yang orang yang saya ketahuan tuh anak saya yang sakit. Iya kan, yang sakit-sakitan dari awal, ternyata ketahuan kita diguna-guna sekeluarga, itulah. Sama iparnya? Sama ipar. Menurut si orang pintar? Itulah. Tapi nggak ada bukti? Tapi buktinya sih saya sudah nggak bawa karena kan di HP, ya kan itu ada videonya semua, ada video benar dia kerasukan kayak mediator, itu pakai mediator, jadi saya jabat tangan mediator kerasukan dan dia sebut namanya dia di situ. Padahal dia nggak tahu sebelumnya siapa namanya Pak. Iya itu mediatornya nggak tahu namanya siapa. Tapi dia kerasukan nama itu yang guna-guna kita. Disebut? Disebut. Kenapa? Ya karena dia itu nggak senang sama kita orang. Mungkin lebih di atas. Ya kan dia mau lebih di atas selalu. Itulah. Jadi itu tujuan saya, ingin hilangkan semua. Ya kan teror-teror di rumah. Terus sama anak saya juga mungkin ya karena dia sering sakit kepala, usus itu. Sekarang gimana semua. kondisinya anak? Udah lumayan. Udah sehat? Udah lumayan karena saya juga banyak berdoa, ya kan. Coba ditangani secara medis juga nggak? Iya, saya juga tangani medis juga, ya? bolak-balik. Udah sekitar 12 kali masuk rumah sakit dia dari dia lahir. Umur berapa ya? Dia sekarang udah mau 17 tahun. Iya.
Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa terungkap semuanya ya, Mbak Selvi. Kita akan segera ajak Mbak Selvi untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Selfie dengan tanggal lahir 5 November 1973. Sosok yang sabar dan penuh penderitaan. Dan dari penderitaan inilah dirinya ingin sekali membuat hal negatif yang selalu menghantuinya menjadi kebahagiaan. Melalui mata batin saya, ia melakukan dengan cara yang salah, ilmu hitam dan teror gaib. Hal inilah yang membuat ia tidak tenang dan ada sosok arwah di rumahnya. Arwah gentayangan berwarna hitam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Ibu Selvi dengan tanggal lahir 5 bulan 11 1973. Iya. Ibu Selvi ini rumah tangganya sering panas, sering ribut. Sang suami juga sering melakukan kekerasan. Makanya ke orang pintar supaya buat suaminya nurut. Dikasih kayu untuk dicampur ke makanan dan lain-lain tapi tidak berhasil ya. Dan bahkan anak juga sakit-sakitan. Makanya ke orang pintar lagi untuk mencari tahu sampai orang pintar kelima baru disebutlah ada satu nama yang itu merupakan iparnya sendiri yang katanya mengirimkan guna-guna, tidak suka kondisi rumah tangganya Ibu Selvi baik-baik aja dan ada di atas dia. Makanya datang ke sini untuk bisa melepas semua pengaruh guna-gunanya dan kita akan cari tahu nih sebenarnya waktu Ibu Selvi ke orang pintar itu apakah diberikan sesuatu atau diikuti sosok-sosok gaib setelahnya. Iya. Begitu ya? Iya, betul. Baik Ibu Selvi, pertama kali saya lihat Ibu Selvi sangat menderita, terutama di bidang cinta. Dan saya merasakan juga udah bolak-balik, ini bukan pertama kalinya Ibu Selvi menderita karena cinta, bukan? Jujur, iya. Iya. Dan kedua, saya merasakan di sini adanya, saya mohon maaf ya kalau saya harus berkata jujur. Sebenarnya banyak sekali konflik dan ketidaksengajaan untuk menghilangkan nyawa. Iya. Dan itulah yang menjadi stres dan pemicu Ibu Selvi dalam menghadapi kehidupan ini. Iya, Plus betul. belum lagi sekarang Roy ngerasa Selvi dihantui dengan sosok-sosok yang aneh. Dan plus juga saya ngerasa finansial ekonomi. Itu yang aku rasain ini Ibu Selvi. Apakah betul? Iya, betul. Dengan sekian banyak kondisi rumah tangganya, akhirnya membuat Ibu Selvi datang ke orang pintar ya. Kita akan cari tahu ya Ibu, apakah kedatangan Ibu ke orang-orang pintar itu yang tujuannya minta bantuan, apa justru malah membuat Anda diikuti oleh sosok gaib? Iya. Tapi yang jelas memang apa yang dibilang Roy tadi pernah dilakukan ya? Iya, betul. Itu karena rumah tangga saya kacau. Iya kan? Mertua saya, aduh, setiap hari maki-maki. Ini kayak Saya bau pikir kan- apa ya? Ngapain Bau ya? amis ya? Kayak bau terasi apa ya? Tajam banget ya? Bau amis. Amis sih menurut. Teman-teman penonton nyium juga ada yang aneh ya? Kamu tuh ya, jangan macam-macam kamu ya.